Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Bertemu dengan saya Pendeta Lintang Anggraini di Pagi Menyapa hari ini. Saudara mengucap syukur kepada Tuhan untuk berkat pagi hari ini. Berkat Tuhan inilah yang senantiasa akan mengiringi langkah perjalanan kita di hari ini. Oleh karenanya, mari kita bersyukur kepada Allah dan mari kita memperhatikan apa yang sesungguhnya Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, supaya hari ini kita bisa mempergunakan waktu kita dengan baik. Kita siapkan diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih untuk berkat yang boleh kami terima. Meski kami belum banyak melakukan aktivitas kami di hari ini, tetapi inilah yang akan mengawali langkah-langkah kami hari ini dan akan menjadi pengharapan bagi kami untuk kami bisa melanjutkan kehidupan kami di hari ini. Kami ingin ucapan syukur kami bukan sekedar melalui kata-kata kami, tetapi melalui kehidupan kami yang nyata. Karena itu, mohon berkat Tuhan untuk kami tahu apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, dan itu akan terjadi dan terwujud di dalam kehidupan kami hari ini. Bersabdalah ya Allah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Ibu bapak saudara, mari kita membuka bersama dari kitab Amsal. Amsal di pasal yang ke-16, ayat yang ke-32. Amsal di pasal yang ke-16, ayat yang ke-32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara yang berbahagia adalah setiap kita yang tahu apa yang Tuhan firmankan dan kita melakukannya di dalam hidup. Amin. Saudara, berapa jumlah pahlawan yang saudara kenal? Tentu kita mengingat kembali pelajaran sejarah ketika kita sekolah dulu. Kalau saya yang masih ingat dan paling diingat adalah pahlawan Diponegoro 1825 sampai 1830. Itu yang masih teringat. Tentu masih banyak lagi pahlawan-pahlawan nasional yang memang luar biasa. Saudara, disebut sebagai pahlawan tentu tidak mudah. Ada kriteria-kriteria tertentu ketika seseorang atau nama seorang menjadi pahlawan. Bagaimana mereka harus berjuang dengan luar biasa, berjuang dengan gigih, mempertahankan harga diri, kemerdekaan, bahkan sampai titik darah penghabisan mereka. Barulah kemudian kita sebut mereka seorang pahlawan. Nah, tentu dengan kriteria-kriteria seperti ini, tidak semua orang bisa menjadi pahlawan. Dan tidak juga semua orang yang sudah gugur ini disebut sebagai pahlawan karena kriteria-kriteria itu. Namun saudara yang terkasih, ada sesuatu yang menarik yang pagi hari ini kita baca dari kitab Amsal. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Dan ayat ini disampaikan untuk kita semua. Tidak semua orang bisa menjadi pahlawan, tetapi kitab Amsal hari ini menyerukan kepada kita semua bahwa ada sesuatu yang penting dalam diri kita, yang harus kita lakukan, yang harus kita wujudkan, untuk kita bisa menjadi seseorang bukan hanya pahlawan, tetapi lebih dari seorang pahlawan. Dan kitab Amsal menyebutkan mereka adalah orang-orang yang sabar.
Saudara, orang sabar di era kita saat ini memang tidak mudah untuk kita temukan. Sabar dalam banyak hal. Perhatikan saudara, apa yang terjadi di masa-masa kita sekarang ini. Perhatikan dari sejak tahun 2020 ketika kita berada dalam pandemi di awal. Begitu pertama kali kita ada di dalam kondisi chaos, kita mencari yang namanya masker itu sangat-sangat sulit. Orang berebut. Ketika kemudian kita harus berdiam diri, segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pun kadang-kadang kita sulit untuk menemukan. Berjalan dari waktu ke waktu, saudara, chaos pun menjadi luar biasa. Orang-orang menjadi tidak sabar. Bukan lagi masker. Masker sekarang kita mudah untuk mendapatkan. Tapi obat-obatan, ketika mereka yang terpapar sungguh membutuhkan, ada banyak orang yang tidak sabar dan mereka harus menimbun begitu banyak obat. Oksigen di rumah sakit sudah mulai krisis. Katanya susu pun sekarang sudah pada berebutan. Kenapa? Orang tidak lagi sabar dengan hidup saat ini. Bahkan Amsal kita mengatakan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang tidak lagi bisa menguasai diri. Orang ingin menjadi piye carane saya bisa bertahan, tetapi orang tidak memperhatikan yang lainnya. Orang-orang hanya memikirkan dirinya sendiri. Saudara, seorang pahlawan tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi mereka memikirkan apa yang terbaik untuk bangsanya. Mereka memikirkan apa yang terbaik untuk negerinya. Meskipun mereka harus kehilangan sesuatu yang berharga di dalam dirinya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Dan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara, memang bukan persoalan yang mudah untuk bisa menguasai diri kita dan untuk menjadi seseorang yang sabar. Tapi situasi kondisi saat ini sungguh akan memproses kehidupan kita. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang bisa menguasai diri kita. Sekedar untuk di rumah, tidak melakukan banyak mobilitas saat sekarang ini. Untuk bisa menjaga jarak, untuk bisa ada di dalam kehidupan yang tidak berkerumun, untuk tidak menyetok segala sesuatu yang menjadi kebutuhan orang banyak. Ini semua akan memproses kita. Apakah kita bisa menguasai diri kita? Betul, bahwa ada sesuatu yang penting di dalam diri kita. Bahwa saya pun harus memperhatikan diri saya, iya. Tapi saudara, bahwa kita tidak hidup sendiri. Jika kita hanya mementingkan diri kita sendiri, saudara, justru kerugian dan kehancuran akan ada pada diri kita. Mari belajar untuk bisa menguasai diri dalam situasi keadaan kita saat ini. Mari tetap menjadi orang-orang yang bisa sabar dengan situasi kondisi kita. Tidak banyak orang bisa disebut sebagai pahlawan. Tetapi saya, Bapak Ibu Saudara, kita bisa menjadi orang-orang yang melebihi pahlawan. Kuncinya, kendalikan diri, kuasai diri, dan jadilah sabar. Saudara, kita akan keluar dari krisis ini. Dan semuanya tergantung pada diri kita masing-masing. Kebersamaan kita juga untuk kita bisa menguasai diri kita dan kita menjadi sabar. Kita meyakini Allah tetap menyertai kita
dalam kondisi chaos kita saat ini, Allah tidak tinggal diam, tetapi membutuhkan kerjasama dengan diri kita dan hidup kita. Jadilah orang-orang yang menguasai diri dan orang-orang yang sabar, karena kita akan disebut sebagai yang lebih dari pahlawan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ajari kami ya Allah, untuk bisa menjadi orang-orang yang mampu mengendalikan diri, menguasai diri kami. Dan di sanalah kami akan menjadi orang-orang yang lebih sabar. Bahkan ketika situasi dan kondisi kami saat ini sungguh memproses kami. Kami ingin keluar dari krisis ini. Biarlah Engkau yang menolong kami untuk kami bisa taat dengan segala sesuatu yang sudah menjadi kebijakan-kebijakan yang diatur oleh pemerintah. Kami bisa memperhatikan diri kami, pun lebih dari itu kami juga memperhatikan orang lain. Dan di dalam kebersamaan ini, kami sangkul sinangkul di dalam seluruh apa yang menjadi beban-beban kehidupan kami. Tolonglah perjalanan kami ya Allah, untuk kami mewujud nyatakan firman-Mu, menguasai diri kami menjadi orang-orang yang sabar. Kami akan melebihi seorang pahlawan. Berkati kami, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kita. Amin.